Oke anak-anak, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk di materi IPA ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang zat tunggal dan campuran. Ya, sekarang tetap standby, tetap perhatikan dan tetap fokus di depan laptop atau HP kalian ya, karena kita hari ini akan membahas tentang zat tunggal dan campuran. Nah, secara umum benda-benda di lingkungan sekitar kita ya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada zat tunggal dan zat campuran. Nah, pasti anak-anak penasaran, apa sih itu zat tunggal? Apa sih itu zat campuran? Ibu, kami tidak tahu loh, Bu. Apa sih itu zat tunggal, Bu? Kemudian apa sih zat campuran, Bu? Bagaimana sih contoh-contohnya? Nah, pasti penasaran kan? Sekarang kita lanjut, kita akan melihat apa saja zat tunggal, kemudian apa itu zat campuran ya. Nah, anak-anak, di sini sudah ada gambar ya, kemudian sudah ada penjelasan tentang zat tunggal dan zat campuran. Nah, di sini yang pertama zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari jenis materi. Nah, zat tunggal dapat juga disebut zat murni. Nah, salah satu contoh zat tunggal adalah air, di mana zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Kemudian di sini ada unsur dan senyawa. Nah, yang pertama itu adalah unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya seperti besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, sendang, oksigen. Jadi itu adalah beberapa contoh dari unsur. Kemudian yang kedua adalah senyawa. Nah, senyawa itu terbentuk dari perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Nah, sebagai contoh adalah air. Air terbentuk dari nitrogen dan hidrogen. Contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari misalnya itu ada garam dapur, kemudian ada gula pasir, ada asam cuka, ada soda kue, dan ada vitamin C. Jadi itu tadi dari contoh-contoh dari senyawa yang sering kita jumpai tanpa kita sadari. Kita sering sekali berjumpa dengan barang-barang ini ya. Jadi ini adalah contoh dari senyawa. Nah, di sini ada contoh dari zat tunggal, itu ada emas, ada besi, ada arang dan belerang ya. Jadi ini adalah dari penjelasan tentang zat tunggal ya. Kemudian yang kedua ada campuran. Nah, campuran itu adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur senyawa dan unsur senyawa lainnya. Dan di sini ada beberapa contoh campuran. Yang pertama ada air laut, ada air sungai yang kotor, ada air kopi, air teh, larutan garam, larutan gula, sirup buah, baja, kuningan, udara, dan tanah, dan masih banyak lagi lainnya. Jadi ini tadi adalah penjelasan tentang campuran. Jadi banyak sekali contoh tentang campuran ya. Salah satunya itu ada air kopi, kemudian ada air teh. Nah, air kopi dan air teh itu sering sekali kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang selanjutnya, nah di sini halaman 126, ayo berlatih. Nah, ayo berlatih ya. Nah, di sini ada nama zat, ada unsur, dan ada senyawa. Oke, anak-anak, sebelumnya Ibu minta maaf ya, karena di sini Ibu lupa mengubah. Sebenarnya di sini subtema 3, tetapi masih ada tulisan subtema 2 ya. Ibu minta maaf, Ibu lupa ya. Maklum, sudah agak pikun sedikit. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, di sini ada nama zat, ada unsur, dan ada senyawa. Nah, air itu termasuk ke dalam senyawa ya anak-anak. Kalau dia dalam bentuk centang, jadi centang itu dia termasuk ke dalam unsur senyawa. Kemudian tembaga itu dia termasuk ke dalam unsur. Gula dia termasuk ke dalam senyawa. Perak termasuk ke dalam unsur. Garam dia masuk ke dalam senyawa. Hidrogen masuk ke dalam unsur. Besi juga masuk ke dalam unsur. Asam cuka dia masuk ke dalam senyawa. Oksigen termasuk ke dalam unsur, dan emas dia termasuk ke dalam unsur. Jadi ini tadi nama zat-zat, kemudian zat-zat ini tadi termasuk ke dalam apa saja. Misalnya ada senyawa, ada unsur ya. Jadi anak-anak bisa centang seperti ini. Misalnya air. Nah, dia masuk ke mana? Nah, air ini masuk ke dalam senyawa. Jadi kalian bisa centang di bagian senyawanya ya. Jadi kurang lebih seperti itu jika kalian nanti diminta untuk mengisi
nama-nama zat, kemudian tentukan unsurnya, kemudian tentukan senyawanya. Jadi seperti ini, kalian cukup memberikan tanda centang. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada benda atau materi yang berada di lingkungan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Nah, benda atau materi ada yang termasuk ke dalam zat tunggal atau unsur dan senyawa maupun ke dalam zat campuran. Nah, sebagai contoh, air adalah zat tunggal yang merupakan senyawa. Air sangat berguna bagi kehidupan manusia. Air berguna untuk minum, mandi, mencuci pakaian, dan lain sebagainya. Air juga bermanfaat bagi hewan dan tumbuhan. Nah, banyak benda atau materi di sekitarmu yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Ya, jadi anak-anak itu tadi adalah materi tentang campuran, kemudian zat tunggal, tentang air, dan tentang iklan. Ya, jadi itu materi yang kita bahas hari ini. Oke. Nah, anak-anak di sini sudah ada lagu ya. Nah, lagu tentang pembelajaran kita hari ini. Jadi tadi kita sudah belajar tentang iklan, kita juga sudah membaca cerita. Kemudian kita juga sudah tahu pengertian iklan, kemudian ciri-ciri dari iklan. Nah, kemudian kita juga sudah membahas tadi tentang air, kemudian ada zat tunggal dan campuran ya. Jadi ini tadi materi-materi yang kita bahas di subtema 3 pembelajaran yang pertama. Nah, di sini untuk mengingat pembelajaran kita hari ini, Ibu punya lagu ya. Di sini Ibu punya 2 buah lagu. Yang pertama lagunya itu tentang iklan yang ada di televisi. Kemudian lagu yang kedua itu tentang zat tunggal dan campuran ya. Nah, yang pertama untuk memudahkan pembelajaran atau untuk memudahkan kalian mengingat pembelajaran, di sini ada lagu. Ibu membuat lagu ya. Di sini kita akan menyanyi bersama-sama. Kalian cukup dengarkan Ibu dulu, nanti kalian bisa menghafalkan lagu ini di rumah dan dengarkan nadanya seperti apa ya. Nadanya itu. Nah, sekarang kita akan mulai. Ibu akan mulai menyanyikan lagu pembelajaran kita hari ini agar kalian bisa mengingat pembelajaran hari ini ya. Tadi lewat lagu ini ya. Nah, di sini lagunya itu ada liriknya, tujuan iklan televisi, ada 5 tujuan dan berbagai ciri-cirinya. Terdapat 4 bagian, informatif, komunikatif, kemudian bahasanya singkat, padat dan menarik ya. Nah, di sini kemudian ada juga bentuk iklan yang bermacam-macam ragam. Yang pertama ada iklan baris, kemudian yang kedua ada iklan tujuan, kolom. Nah, itu semua adalah materi tentang iklan televisi. Jadi di sini Ibu akan menyanyikan dan kalian di rumah mendengarkan ya bagaimana liriknya, kemudian bagaimana nadanya ya.